لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير من مشارق الأرض إلى مغاربها كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روح شيخنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وإلى روح مهاجر أحمد بن عيسى يا الله وإلى روح الحبيب محمد بن هيدر بن شهاب يا الله وإلى روح الأستاذ putra Setiawan ya Allah الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روح الفاتحة إلى روح مولانا محمد جايا وإلى روح Mahyuddin Batubara ya Allah wa ila ruh Kasih Wijayanti Kiramil Fatihah Na'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال المصنف رحمه الله نفعنا الله تعالى به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Jadi di sini ada soal ya atau pertanyaan. Kaifa nusbitu syai'an thumma naqul al-kaifu fihi majhul. Bagaimana kita bisa menerapkan sesuatu akan tetapi kita mengatakan kaifa al-kaifa fihi majhul. Ya, bagaimana hakikinya tidak diketahui ya, bagaimana praktek hakikinya tidak diketahui, maksudnya praktek dari pengamalan sifat-sifat Allah ya. Nah jadi kalau waktu kecil itu saya sangka Allah itu tulisannya Allah ya kan dulu bahkan di beberapa platform media sosial ada yang bilang Allah itu buku Iqra itu yang di belakangnya ada Kiai Haji apa nama yang buat Iqra tuh, Kiai Haji As'ad Umam ya, Kiai Haji As'ad Umam. Nah, dikira itu Allah. Jadi kita nggak bisa nggak semua orang paham hakikat mengamal
menghilangkan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh beliau, hadza ghairu mustaghrab. Fa inna na'lam an nufusana muttasifah sifatil kal ilm wal qudrah wal iradah ma'ana la na'lam kaifiyati qiyam hadhihi sifat biha bal inna nasma'u wa nubsaru wa la na'lamu kaifiyati husul as-sam'i wal absar. Kenyataan seperti ini sering kita alami, sering kita rasakan. Kita yakin bahwa dalam diri kita terdapat sifat ilmu, mengetahui. Dalam diri kita terdapat sifat kudrah, sifat berkuasa atau mampu, merasa mampu. Dan iradah, berkehendak. Namun faktanya kita tidak mengetahui cara melekatkan sifat-sifat tersebut pada diri kita. Kita bisa mendengar ya dan melihat, tapi kita tidak tahu. Kata beliau, bal inna, tapi kita tidak tahu, nasma'u wa nubsaru wa la na'lamu kaifiyah usul as-sam'i wal absar. Kita tidak tahu cara dihasilkannya pendengaran dan penglihatan itu. Bal inna natakallamu wa la na'lamu kaifa sadara minnal kalam. Dan kita memang bisa mendengar, kita bisa melihat, tapi kita tidak tahu cara dihasilkannya pendengaran dan penglihatan itu. Wa inna 'alimna syai'an min dzalik wa qad ghabat anna asya' wa mithlu hadza la yuhsa. Fa idza kana hadza fima yudafu ilaina fa kaifa al-hal fima yudafu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berbicara, tapi kita tak bisa tahu bagaimana pembicaraan tersebut bisa keluar dari mulut. Andai kan kita tahu satu hal, maka masih banyak hal yang tidak kita ketahui. Perkara yang disandarkan kepada kita saja tidak tahu, apalagi yang disandarkan kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira di majelis ini tahu dari mana pendengaran itu datang? Ya. Tahu cara menghasilkan pendengaran itu? Bupit tahu, Bupit? Atau yang lain tahu nggak? Telinga. Ya, telinga. Ya, telinga ini bisa mendengar, menangkap pendengaran itu. Kira-kira tahu cara menghasilkannya? Nggak tahu kita nih. Nah, itu dalam diri kita aja. Dalam diri kita saja itu. Nah, sekarang atau ke tangan. Tahu kita cara menghasilkan gerakan nih gimana, kok tiba-tiba bisa gerak aja. Ya, kok tiba bisa gerak, apalah, kok bisa nih darah apa, tulang atau apa ya. Nggak tahu kita nih kalau dikaji lebih. Nah, di dalam tubuh kita saja kita tidak bisa mengkajinya, apalagi mengkaji zat Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi menyamakan Allah dengan makhluknya. Waduh, kita aja nggak tahu diri kita kan, malah mengkaji menyamakan Allah dengan makhluk. Na'udzubillah, ini jauh sekali kesesatan yang amat nyata. Kemudian ada soal lagi, ayyul madhabina arjah, madhab yang manakah yang paling kuat? Jawabannya madhabus salaf. Madhab yang paling kuat adalah madhab salaf, bukan
Nabi, maksudnya abad sahabat, dan abad setelah sahabat, yakni abad tabi'in. Nah, jadi 300 pertama itu, 300 tahun pertama itu yang dinamakan salaf. Kita ini semua salafiyah, pengikut salaf. Ya, di majelis ini salafi, pengikut para salaf. Nah, jadi kalau ada mengaku salafi, ngaku-ngaku aja. Salafi yang mana dulu? Salafi Wahabi ya mungkin. Nah, kita salafi asli. Ya, jadi nggak usah ngaku-ngaku paling sunnah lah. Siapa yang nggak sunnah di sini? Nah, kira-kira di sini ada yang masih nggak pakai jilbab keluar rumah? Masih ada? Nah, kalau masih ada lah, itu nggak salafi tuh. Nah ya. Atau masih posting-posting nggak jelas. Nah, salafi nggak main sosmed. Main sosmed pun mungkin kalau dulu ada sosmed main, tapi untuk dakwah. Nah, kita sekarang main sosmed. Ya kalau orang dulu mungkin main sosmed dakwah, dagang lah. Kalau dulu ada sosmed, pasti itu. Ada sosial media, mereka dakwah, mereka dagang. Nah, kita sekarang bukan dagang lagi, dagang juga, dagang diri, jual diri ya. Perempuan-perempuannya menjual dirinya. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Nah, semoga di majelis ini tak ada yang begitu. Ya, dia bilang berdagang, tapi kenyataannya berdagang juga, memang dagang dirinya sendiri, menjual diri. Nah, ini bukan salafiyah. Kalau ngaku salafiyah, amalkan, berusaha, lambat, amalkan amalan daripada para salaf kita. Ya, itu baru baik. Sampai dibilanglah oleh Habib Muhammad bin Haidar bin Syar, ngaku sufi, ya, tapi suka selfie gitu. Ini bukan sufi gitu. Ngaku salafi, tapi tebar pesona. Ini bukan salafi kata beliau. Salafi itu bukan tebar pesona, ya, tapi salafi itu menebarkan ilmu, menebarkan akhlak. Waduh, bahaya memang kalam beliau ini. Ya, tapi kalau salafi tebar pesona, ya, tebar aurat, bukan salafi. Tapi apa itu? Cari sendirilah jawabannya. Nanti belum belajar baik-baik betul itu orang seperti itu. Ya, dulu kita bertahap lah. Kami juga dulu bertahap. Belajar bertahap, sering ditegur guru, akhirnya baik. Enggak baik juga. Berusaha menjadi baik lah. Nah, berusaha baik bertahap-tahap. Nah, naik demi sedikit. Ya. Kalian juga harus begitu. Bertahap, perlahan. Nah, gunakan sosial medianya untuk dakwah, untuk berdagang yang baik lah. Ya. Terserah mau apapun jenis marketingnya, asal jangan menjatuhkan diri, menjual diri apalagi. Ya, jangan. Sampai mandi lumpur, itu menjatuhkan harga diri. Tapi kalau mau pakai kostum-kostum yang apa viral selagi menutup aurat nggak masalah. Mau pakai serahlah, asal jangan joget-joget lah. Ada di majelis ini jual cadar, masih menjaga diri dia, nggak apa-apa, jual lah. Cadarnya dijual, bukan dirinya ya. Ada jadi afiliator dia, bagus, sambil dakwah, kontennya dakwah, dagang juga, bagus. Ya, kenapa mazhab salaf yang paling kuat? Arjahu li'annahu aslamu wa ahkam, karena lebih selamat dan lebih bijaksana. Wa amma madhabul khalaf fa innama yasubul akhdabawi akhdhu bihi inda darurah wa dhalika fima idha khasya ala ba'din nas illam tu'awwal lahum tilkal kalim ay yaqa'u fi mahwah at-tashbih fayuwallu lahum dhalika ta'wilan sa'iran fil lughah al-mashhurah. Sedangkan mazhab khalaf, nah kita ni pakai mazhab khalaf sudah, ulama khalaf. Nah, maksudnya setelah salaf itu khalaf, 3
300 tahun setelah salaf tadi disebut khalaf. Kita ni dah masuk khalaf. Khalaf sehingga banyak khilaf, ya kan begitu. Banyak khilaf, banyak ikhtilaf. Banyak debat jadinya, ya kan? Salaf dulu juga debat, tapi debat ilmiahnya mantap. Habis debat diskusi udah senyum aja, salam juga salam, masih berguru sesama gurunya, enggak mendebat gurunya. Kalau sekarang gurunya pun di debatnya, nah, ya kan? Gurunya di debatnya, bayangkanlah. Macam mana ya? Memang banyak khilaf kita nih udah. Nah, sedangkan mazhab khalaf bisa digunakan hanya dalam keadaan darurat. Misalnya ketika khawatir tidak ditakwil, maka sebagian manusia akan terjerumus dalam lubang kesesatan tasbih. Tasbih ini mengikut-ikut kebiasaan buruk lah orang-orang kafir. Itu pun cara takwilnya harus dengan bahasa yang masyhur. Seperti kemarin kita belajar tangan, tandanya apa? Kekuasaan Allah. Itu takwil. Jangan tangan sama kan itu tangan seperti manusia, itu tangannya seperti makhluk tapi tak seperti manusia. Allah punya tangan, tangannya ya tangan tapi tak seperti manusia kata dia. Nah, itu bukan takwil yang masyhur, ya. Tapi yang masyhur apa? Takwilnya mengatakan tangan Allah itu merupakan gambaran kekuasaan Allah. Sama seperti arash, kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Allah turun ke langit-langit dunia. Bukan Allahnya yang turun, tapi rahmat Allah yang sedang mengucurkan kepada manusia, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu takwil, ya. Bahasan berikutnya masuk bab baru. Al-mabhasus tsani. Masuk pembahasan kedua. Pembahasan kedua. Fil iman bil malaikah wa yashtamilu ala salasa masail. Nah, jadi pembahasan tentang iman kepada malaikat. Di sini ada beberapa masalah, ya. Pertama, manil malaikah? Siapakah malaikat itu? Hum ajsamun latifatun makhluqatun min nur. Malaikat yakni makhluk yang terbuat dari cahaya, yang tercipta dari cahaya. La ya'kulun, tidak makan, wala yashrabun, tidak minum. Wa hum ibadun makramun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hamba Allah. Jadi termasuk hamba Allah juga di sini, ya. Atau mereka makhluk Allah yang senantiasa dimuliakan. Nah, mereka ini ibadah karena mereka tak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah durhaka kepada perintah Allah, dan mereka selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, mereka ini tak punya nafsu. Kita ada nafsu. Maka ada golongan orang-orang yang lebih baik daripada malaikat. Bukan merasa baik, ya, tapi memang begitu di dalam Quran. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah diciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Dan ada golongan manusia yang lebih baik daripada malaikat. Siapa dia? Yang mampu mengontrol hawa nafsunya, mengalahkan hawa nafsunya. Taatnya sama seperti malaikat, taat terus, ya, padahal dia diberi nafsu. Inilah orang-orang yang sudah mencapai derajat nafsu mutmainnah. Nafsunya tuh pengen ibadah aja, bukan pengen maksiat. Itu yang berat. Nah, kalau kita nih kadang maksiat, kadang ibadah. Maksiat masih tengah-tengah, ya. Tapi kalau udah sampai nafsu mutmainnah, nafsunya tuh pengen ibadah terus. Nah, itulah nafsunya orang-orang
para alim ulama yang dah sampai level itulah. Nah, kita nih belum kayaknya. Masih mengadu domba apa? Dosa yang di kepala kita, dosa pahala, ibadah apa? Kadang ibadah pun masih terpaksa-paksa. Kau ibadah nggak sampai mungkin mengancam dirinya. Kau malas sekali kau sholat. Nah, ini baguslah begitu daripada nggak sama sekali. Memarahi dirinya sendiri. Nah, kok malas lah sholat. Yang paling parahnya itu apa? Subuh telat. Tiap hari telat, tapi marah dia. Kampret katanya misalnya. Telat aja terus jam 6 aku sholat subuh. Kacau lah katanya. Besoknya jam 6 lagi deh. Besoknya jam 6 lagi. Marah aja terus. Akhirnya ditutuplah hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada marah lagi dia. Merasa biasa aja udah dia sholat jam 6 ya. Ini keliru yang besar. Jadi kalau masih ada Allah titipkan amarah untuk marah seperti itu bagus. Tapi ya jangan diulang gitu-gitu terus. Enggak ada perubahan. Ya, sama aja enggak. Kalau di sana ya, kalau di Jawa udah jam 5 udah kesiangan. Jam setengah 6 aja udah kesiangan. Di sini masih gelap setengah 6. Ya, masih gelap. Ini masih hidup gak semua nih? Coba angkat tangan lu kalau masih hidup. Ini udah hidup. Masih hidup. Nah, ya, ini penting. Kita lanjutkan. Masih banyak rupanya, ada 7 orang. Alhamdulillah, lumayanlah 7 orang. Dulu saya berpikir ya Allah ada nggak manusia yang melebihi derajat malaikat ya? Manusia sekarang. Saya tengok-tengok lah beberapa guru saya. Mungkin saya sering cerita di sini ya. Aktivitas hari-harinya ngajar. Pagi, siang, sore, malam ngajar. Yang diajarkannya laki-laki semua, nggak ada perempuan. Tapi kalau malam doa habis sholat taubat nangis. Saya tengok-tengok ya Allah, apakah ini derajat yang melebihi derajat malaikat? Saya bilang. Tak main HP ya. HP cuman HP Nokia, nelpon doang lah. Nah, sampai saya mengira ya Allah apalah dosa guru ini ya. Menangis bisa padahal entah apa dibuatnya. Sampai saya suuzon mungkin masa mudanya nakal saya bilang. Mungkin masa mudanya bejat saya bilang. Sehingga itulah mungkin diingat-ingatnya. Akhirnya kawan saya senior, beliau bilang apa? Mereka itu menangis bukan karena masa lalunya buruk, enggak. Tapi mereka menangis karena mereka sedetik saja lupa mengingat Allah udah dosa besar bagi mereka. Akhirnya setelah senior saya bilang begitu, ya Allah astagfirullah saya bilang. Suuzon kepada guru ya. Sampaikan melalui senior. Itu ilham namanya. Kadang kita mendapatkan ilham dari orang-orang yang ya orang terdekat kita, bisa jadi bahkan orang yang enggak kita kenal. Sedetik mereka melupakan Allah sudah menjadi dosa besar bagi mereka. Para aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, hal yaral basyarul malaikah? Apakah manusia bisa melihat malaikat? Jawabannya la yaral basyaru ghairul anbiya al malaikah idza kanu ala surihim al asliyah li'annahum ajsamun latifatun kama annahum la yarawna al hawa ma'a kauni jisman mali'an lil fada' li kaunihi latifan. Manusia selain Nabi, kan? Manusia selain Nabi tak mampu melihat malaikat ketika masih dalam bentuk aslinya ya. Karena malaikat adalah jisim yang lembut. Jisim ini benda lah ya, benda yang lembut. Seperti halnya malaikat tidak bisa melihat udara yang terbentang di angkasa, karena udara termasuk perkara yang lembut pula. Namun ketika malaikat berubah wujud menjadi jisim yang kasar seperti manusia, maka malaikat bisa dilihat ya, maka malaikat bisa dilihat.
idza tashakkalu basurah jismin kaifin kal insan fayarawnahum wa ru'yatul anbiya lahum ala surihim al asliyah khususiyah khusu biha latalaqi al masail diniyah wal ahkam syar'iyyah wa la yastawrabu wujudu ajsamin bainana la naraha bal ain wa fil mu'tad ma yuqarribu dhalika lidhan wa yarfa'u anhu al ain. Para nabi bisa melihat malaikat walaupun dengan wujud aslinya, karena itu khususiyah, khusus untuk para nabi, keistimewaan para nabi yang diberikan Allah kepada para nabi, supaya malaikat dapat menyampaikan permasalahan agama dan hukum syariat. Banyak sekali jisim yang tidak bisa kita saksikan dengan mata kepala, namun biasanya dapat dilihat dengan mata hati tanpa ada penghalang. Ini sebenarnya di sekitar kita banyak sekali jisim yang tak bisa dirasa. Dan andaikan sampai di sini dibahas, fa inna amamana katsiran minal ajsam hayyah wa ghairil hayyah la yudrikuha al-basar walau lan nazara la dhananna annaha laysa laha 'ain wa la athar kama la yastaghrabu ikhtisas al-bawdi bil absar asya' la tadrukuha sa'irul absar fa inna fi ikhtilafil absari fi quwwatil idraki wa dha'fihi ibratan liulil absar. Banyak sekali jisim yang tak bisa kita saksikan dengan mata kepala, namun biasanya dapat kita lihat dengan mata hati tanpa ada penghalang. Sebenarnya di sekitar kita banyak sekali jisim yang tak dapat dirasakan, dan andaikan tidak ada mikroskop, maka kita akan mengira bahwa jisim tersebut tidak ada. Bukankah suatu hal yang mengherankan jika sebagian orang bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang lain? Karena dalam kekuatan dan kelemahan daya penglihatan manusia terdapat teladan penting bagi mereka yang punya akal atau mata hati, ya. Ulil absar, mata hati. Jadi semua yang Allah ciptakan tak ada yang sia-sia. Kawan-kawanku yang kucintai karena Allah, tak ada yang sia-sia. Mikroba pun kecil, ya, tapi tak sia-sia. Plankton kecil tapi tak sia-sia diciptakan Allah. Babi pun diciptakan Allah tak sia-sia. Apa babi diciptakan Allah, Pak? Supaya Allah pengen nguji kamu ini derajatnya lemah atau derajat yang mana. Diciptakanlah babi yang haram, kau makan atau enggak? Tidak. Ternyata yang enggak kita lakukan yang haram-haram ini, makan babi aja mungkin, ya. Minum khamar udah pernah mungkin, ya, riba mungkin dah pernah. Hampir sampai ada guru saya tuh satu majelis nanya begini, siapa di sini yang tak pernah terjerat riba selama hidupnya? Tak ada satupun yang angkat tangan. Jadi tamparan keras bagi saya memang di kala itu, ya. Beliau tanya di majelis ramai di Masjid Raya, siapa di sini satu orang saja yang tak pernah terjerat riba? Gak ada yang angkat tangan. Berarti semuanya dah pernah kena riba kita nih. Waliyadzubillah, ya. Nah, mungkin dulunya kita pernah judi, nah, hari ini kita berubah secara totalitas. Lupakan yang dulu, ya. Istighfar, fokus ke masa depan. Fokus hari ini dan masa depan. Esok hari kita fokus terus. Besok ibadah apa, ya? Nah, kan begitu enaknya. Sampai Sayyidina Abu Bakar nanya kepada Sayyidatuna Aisyah, apa amalan Rasulullah yang belum aku lakukan?
ya semua amalan Rasulullah sudah engkau lakukan kecuali satu hal, memberi makan seorang nenek fakir Yahudi yang berada di pelosok kampung ini. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar kasih makan itu nenek. Ya dengan cara berbeda lah, dan mungkin pernah Anda ceritakan di sini. Sampai sebegitunya Sayyidina Abu Bakrin bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, apa amalan Rasulullah yang belum pernah aku lakukan? Nah kita juga begitu harusnya. Amalan apa lagi yang belum kulakukan? Ya, besok mau buat apa lagi ya? Besok mau perbuatan baik apa yang aku lakukan lagi? Tapi minimal ada satu amalan kamu yang setiap hari kamu nggak pernah lakukan. Ya perdebatan lah itu nenek atau kakek. Istilah antara ulama yang dijelaskan duluan kebanyakan nenek, tapi di sosial media anda banyak dengar kakek. Tiga guru anak nenek juga semua ceritanya, tapi di TikTok anak tengok kakek-kakek. Akhir, nah jadi pikirkan besok amal apa ya, kan begitu. Memang kebanyakan kita ini mikir besok kerja apa ya supaya kaya ya. Tapi lupa caranya apa, besok mati gimana ya supaya husnul khotimah, besok gimana ya supaya hidup senang. Sampai kita lupa berpikir besok bagaimana ya supaya mati tenang, mati dengan senang, mati dengan tenang, mati dengan bahagia. Ya sesekali pikir begitulah, malam suntuk ya kan, ya Allah besok mau amalan apa lah supaya aku mati tenang, apa yang mau aku berbuat lagi ya Allah supaya aku mati dalam husnul khotimah. Ya walaupun gak ada duit enak kalau pikir begitu, gak ada duit, gak ada hutang, gak ada tagihan, aduh enak ya, enak aja. Tapi kalau ada hutang, ada tagihan, aduh itu yang berat. Semoga kita nih dihindarkan dari itu. Yang ada segera lunasin, udah lunas kita nggak usah lagi terjun ke sana, nggak usah ambil kredit HP, kredit motor, ya nggak apa-apa second. Ana sejauh ini nggak pernah motor baru, motor second aja terus. Ya, sampai Supra Getar pun ana beli. Supra Getar dulu ana beli. Asapnya mengepul, asli. Penting jangan sampai apa? Ya usaha lah kita. Kalau udah kena lunasi cepat, jangan ulang lagi. Karena peredarannya biasanya saking nikmatnya ambil lagi, nyicil lagi, nyicil lagi, nyicil lagi. Nah, yang Shopee Pay Letternya aktif, matikan. Nah, apa lagi yang diaktifkan? Sekarang TikTok Letter ada juga, mungkin tak? Matikan. Traveloka Pay Letter, matikan. Bayangkan Traveloka pun pakai Pay Letter. Liburan dulu, bayar belakangan. Jadi kadang kita suuzon sama kawan-kawan kita yang liburannya main terus ya. Jangan-jangan pay later, liburan dulu bayar belakangan. Na'udzubillah. Liburan pun bisa bayar belakangan. Gimana nih? Awak memang. Jadi jangan sampai begitu ya. Lakukan aja lah apa yang rasa kita enak, rasa kita nikmat, menikmati hidup. Ya jujur aja lah, anak ini termasuk orang yang banyak tidur sekarang nih, saking nikmatnya hidup. Ya, saking nikmatnya hidup ya, tapi kewajiban gak tinggal lah, kewajiban tak tinggal ya, ngaji tak tinggal ya, belajar tak tinggal, ngajar tak tinggal ya, itulah apalagi amalan kita yang bisa kita buat. Saya berusaha istiqomah di sini sih. Nah, nggak tahu saya amalan mana yang kira-kira Allah hitung itu sebagai amalan khusus bagi saya ya. Kadang kalau udah amalan Allah udah hitung itu amalan khususnya, kata Allah, sholat sunnah wudu, itu Allah udah ngitung begitu. Itu amalan khusus. Kan Allah basar kan, maha melihat. Nah ini masuk ke babnya nih. Bagi Allah itu, Allah ilmu, maha mengetahui. Allah cap kita nih sebagai hamba Allah yang ahli tahajud. Kalau Allah dah ngecap kita ahli tahajud, apapun kita minta dikasih, apapun lah. Ya, tapi orang yang ahli tahajud mustahil minta dunia kan? Mustahil minta apa? Minta dunia, mustahil. Orang yang ahli tahajud pasti hatinya itu akhirat. Mintanya
Doanya apa? Ya Allah, mati husnul khotimah. Ya Allah, duduk bersama Rasulullah. Ya Allah, berkumpul dengan para sahabat. Ya Allah, berada di taman-taman surga bersama para solehin. Nah itu yang diminta lagi kalau ahli tahajud. Bukan ya Allah beri pajero, ya Allah beri Alphard, ya Allah beri usaha, beri pabrik. Ya, boleh begitu ya, tapi anak sejauh ini nggak pernah doa minta gitu. Paling ya Allah berikanlah kekayaan. Ini dari Mbah Maimun anak amalkan. Berilah harta kekayaan yang berkah melimpah kata Mbah Maimun. Nggak apa kita doa begitu. Berkah melimpah. Jangan minta kaya aja, tapi tak ada berkahnya. Akhirnya seperti apa? Seperti salah satu sahabat Nabi minta kaya ke Rasul, dikasih. Nabi dengan terpaksa doakan dia kaya, kaya dia memang, tapi lalai. Nah, waktu sholat dia masih mengembala hewan-hewan ternaknya, masih di bukit-bukit nyari makanan ternaknya, nggak sholat. Akhirnya miskin lagi. Ya, miskin, minta maaf kepada Nabi. Bahkan ada yang mengatakan wafat dalam keadaan begitu. Ya, jadi jangan sampai begitu kita nih ya. Waliyadzubillah. Mungkin itu dulu yang dapat kita sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih segala perhatian. Yang ngantuk-ngantuk, ya itulah ujian belajar. Ya tahan-tahanlah ngantuknya. Alhamdulillah masih ada yang mau ngaji. Ya alhamdulillah. Kamu semoga dihitung yang saya bilang tadi, semoga dicap oleh Allah belajar ya. Amalan kamu apa? Belajar. Nah, semoga dicap Allah itu begitu. Belajar, pengajar. Kita berharap penilaian Allah. Allah yang menilai kita begitu, itu udah lebih, itu luar biasa udah. Apapun yang diminta pasti dikasih Allah. Dan dicap kita nih sebagai ada amalan khusus yang Allah titipkan kepada kita. Nah, itu kan susah sekarang. Sekarang amalan gampang apa? Sebuah TikTok. Itu, waduh, kalau Allah ngecap ini hamba aku nih banyak menghabiskan waktunya nggak berguna nih, sampai ibadah pun lalai kata Allah. Aduh itu nauzubillah. Semoga enggak. Semoga kita diampuni oleh Allah ya. Kita memang hamba Allah yang lalai, tapi kita berusaha untuk taat. Kita hamba Allah yang masih banyak kesalahan, tapi kita berusaha untuk menghindari kesalahan ya. Punya tekad juang yang lebih untuk selalu taat